kita sampai pada kesimpulan pertemuan atau kegiatan pada sore hari ini ya, bahwa harapan besar kami beberapa kali datang ke pondok ya. Untuk tahun ini kita mengunjungi 11 pondok 2 kali, setiap pondok 2 kali. Jadi ini untuk kunjungan yang kedua di pondok yang ke-10. Jadi besok adalah kunjungan yang terakhir di Pondok Wadil Ulum Purworejo. Ya, ini adalah pondok yang ke-10. Jadi harapan besar kami adalah mengharapkan pada adik-adik semua pada masa remaja ini ya, pada masa remaja ini betul-betul memiliki kestabilan emosi yang baik. Jadi harapannya kalaupun teman-teman mengalami kondisi emosi yang sedang turun itu bisa takut, bisa gelisah, bisa sedih, bahkan apatis ya, itu harapan besar kami adalah segera disadari ya. Segera disadari, kemudian emosi yang turun itu dinaikkan perlahan-lahan. Jangan sampai teman-teman berada pada kondisi emosi negatif yang sedang turun itu dalam waktu yang lama. Jadi jangan berlama-lama dalam kesedihan, jangan berlama-lama dalam kegelisahan, jangan lama-lama dalam ketakutan, jangan lama-lama berada pada kondisi apatis yang kita biarkan dalam kurun waktu yang lama. Jadi ketika sudah mengalami seperti itu, segera dinaikkan emosinya sehingga emosinya bisa menjadi positif, menjadi semangat lagi, menjadi bisa menerima kondisi, kemudian jadi damai dan bahagia. Harapannya adalah seperti itu. Jadi kok kita beberapa kali datang ke beberapa pondok ya, 11 pondok yang kita pilih itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah membuat teman-teman itu memiliki emosi yang stabil. Dalam kondisi apapun, harapannya teman-teman itu memiliki kondisi emosi yang stabil, memiliki mental yang kuat. Karena dalam kehidupan kita selalu akan menemui berbagai macam hal, tidak selalu yang menyenangkan ya, membahagiakan ya. Kita menjadi bahagia biasanya karena apa? Biasanya karena apa yang kita inginkan tercapai. Biasanya apa yang kita targetkan terpenuhi ya. Biasanya apa yang kita rasakan itu nyaman ya. Biasanya kalau kita merasa aman. Tapi kalau kita merasa tidak nyaman, target yang kita buat tidak tercapai ya, tidak menjadi pemenang, kemudian kita tidak nyaman, bahkan tidak aman ya. Biasanya kita menjadi sedih, menjadi tidak nyaman, menjadi gelisah ya. Itulah. Jadi harapannya teman-teman ketika mengalami hal-hal yang tidak sesuai keinginan itu tetap bisa survive, tetap bisa melampaui hari-hari dengan dengan senyuman, dengan bahagia ya. Jadi sambil kita menunggu masa-masa kita belum berhasil itu kita tetap bahagia gitu ya, tetap berupaya, tidak menjadi down, tidak menjadi turun semakin dalam emosi negatifnya ya. Jangan sampai menjadi naudzubillah menjadi depresi. Jadi ketika kita sedih jangan berlama-lama, segera kita naikkan emosi negatif itu. Caranya adalah dengan berbagai metode ya. Ada yang namanya teknik pernapasan ya. Ketika kita sedih maka segera melakukan pernapasan yang teratur. Karena ketika kita sedih, marah itu biasanya napasnya pendek dan cepat ya. Kita lakukan teknik pernapasan progresif atau nafas kotak bisa dilakukan. Tarik nafas dari hidung, ditahan sesuai hitungan menariknya, kemudian dikeluarkan dari mulut perlahan-lahan.
Ya, coba itu dilakukan. Karena apa? Alasan ilmiahnya adalah dengan kita memasukkan oksigen di dalam tubuh kita, maka apa? Napas kita menjadi teratur. Otak kita terisi oksigen, paru-paru kita terisi oksigen. Maka kita akan menjadi relatif lebih tenang. Apalagi kalau ditambah dengan bacaan istighfar. Itu yang pertama. Teknik yang kedua adalah namanya grounding. Mungkin pernah kita ajarkan ya di waktu-waktu yang kemarin ya. Kita ingatkan kembali ya. Dengan kita menulis atau mengucapkan 5 hal yang kita lihat. Ya apapun itu, bisa kipas, bisa tembok, bisa taplak meja, bisa apa namanya? Sajadah, bisa lantai ya. 5 hal yang kita lihat. Kemudian 4 hal yang kita raba. Saya meraba ini rada kasar, meraba ini di licin, meraba baju sedikit kasar, ya meraba rambut misalnya. Nah itu yang kita rasakan apa? Itu kita tulis atau kita sampaikan pada teman kita atau lingkungan kita. Kemudian menyampaikan atau menulis 3 hal yang kita dengar. Mendengar suara kipas, saya mendengar suara teman bicara, saya mendengar suara burung ya. Kemudian 2 hal yang kita bau. Saya mau mencium bau parfum teman saya mencium bau badan teman saya ya. Nah, itu kita tulis atau kita sampaikan. Yang terakhir adalah menyampaikan atau menulis 1 hal yang kita rasa di mulut kita. Habis makan soto, habis makan pecel, habis minum teh misalnya, rasanya bagaimana di mulut. Nah, itu kita ucapkan atau kita tulis. Tujuannya apa? Supaya kita kembali pada keadaan sekarang. Kita tidak terseret kembali ke kejadian masa lalu. Tujuannya adalah itu teknik grounding. Yang terakhir adalah namanya butterfly hug atau pelukan kupu dengan cara kita menyilangkan tangan kanan di bahu kiri, menyilangkan tangan kiri di bahu kanan. Sambil bagaimana? Kita lakukan afirmasi pada diri kita sendiri sambil mengucapkan, wahai diriku, terima kasih ya. Kamu telah menemaniku selama ini. Kamu telah menyertaiku dalam keadaan suka dan duka. Jadi itu bisa dilakukan dalam rangka apa? Kita menghargai diri sendiri. Ketika mau tidur, ketika bangun tidur, coba dilakukan seperti itu supaya kita bisa memiliki emosi yang positif. Kita bisa berpersepsi positif terhadap diri kita sendiri. Kalau kita saja tidak berpersepsi positif terhadap diri kita sendiri, bagaimana orang lain terhadap kita? Gitu ya. Itu 3 hal yang bisa dilakukan ya untuk supaya kita bisa menaikkan kondisi emosi kita ketika kita sedang sedih, takut, marah, gelisah, was-was. Lakukanlah 3 cara tadi. Ya, ini teknik yang diajarkan, yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan ya, sudah resmi ya. Itu ada namanya teknik P3LP, pertolongan pertama pada luka psikologis. Jadi ketika kita tidak nyaman, ketika kita tidak baik-baik saja ya, ketika kita berpersepsi berlebihan terhadap suatu kejadian, itu namanya kita sedang mengalami luka psikologis atau luka batin. Luka tapi tidak Nah, itu kalau dibiarkan waktu yang lama, itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan pada mental kita. Gitu. Jadi selalu dilakukan hal tadi, jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok ya. Ketika kita sedang mengalami kondisi emosional yang negatif, maka kita harus selalu melakukan 3 hal tadi. Kalau kita tidak melakukan 3 hal tadi tidak berhasil, maka segeralah berkonsultasi kepada petugas kesehatan yang profesional. Begitu ya teman-teman semua. Jangan membiarkan emosi kita turun terlalu jauh. Segeralah sadari dan naikkan ke minimal ke 200 Hz. 200 Hz itu gelombang apa? Gelombang yang isinya adalah semangat. Kalau kita sedang semangat, maka kalau diukur di otak kita dengan alat
itu gelombangnya 200 Hz atau 200 Hz. Nah, itu adalah batasan gelombang yang positif. Kalau kita selalu positif, maka aura kita juga baik, mengerjakan apapun baik, dan nanti energi dari luar juga berespon baik. Keberuntungan juga akan menghampiri kita. Begitu tubuh kita juga sehat. Begitu ya teman-teman, itu kesimpulannya. Terus kemudian kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Mungkin ada teman-teman yang menanyakan sesuatu yang dirasa perlu ditanyakan, kami persilahkan, monggo. Kami beri kesempatan beberapa pertanyaan. Tadi sudah ada satu pertanyaan ya, ini mungkin ada pertanyaan lain, kami persilahkan, monggo. Dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Tidak apa-apa, kalau ada yang ditanyakan sampaikan saja. Halo, monggo. Ada yang ditanyakan? Ada? Halo? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti insya Allah apa yang kami sampaikan bisa dimengerti dan diterima ya. Ya, amin, alhamdulillah. Jadi kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya tadi yang saya sampaikan, harapan besarnya adalah teman-teman itu bisa melewati remaja ini yang rentang usia 11 sampai 18 ini, itu bisa dilalui dengan baik, dilalui dengan selamat. Dalam hal ini adalah terkait dengan kesehatan mental atau jiwa. Jadi rentang waktu itu mengalami masalah apapun, mengalami situasi apapun, teman-teman akan tetap kuat, teman-teman akan tetap stabil gitu. Jadi kalau ketika remajanya stabil, harapannya masa selanjutnya juga stabil gitu. Oke ya, kami persilakan sebelum kita tutup. Oh iya. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ada namanya reaksi impresif sama ekspresif ya. Impresif itu menekan ke dalam. Jadi kita menekan ke dalam, itu kalau yang kuat jiwanya, biasanya yang kalah fisiknya gitu ya. Jiwanya kuat, menekan ke dalam, tak betahke misalnya. Aku baik-baik saja ketika jenengan dihujat misalnya. Biasanya itu nanti ketika menumpuk emosi negatif itu nggak dirilis, nggak dikeluarkan. Biasanya nanti kalau menempel di kepala sering sakit kepala nggak jelas, menempel di kulit sering sakit alergi nggak ada sebabnya, di perut sering sakit perut gitu ya. Terus kemudian kalau kita ekspresikan keluar itu nanti ada jekaran yang hebat misalnya. Kan saling emosi sama emosinya kan nanti bisa apa? Saling berbenturan sehingga terjadi pertengkaran yang hebat. Terus langkah baiknya bagaimana kira-kira? Kalau kita diam, kemudian kita kan dianggap nggak berani, kemudian disepelekan gitu ya. Nah, itu langkah terbaiknya bagaimana? Ya kita sampaikan, terutama pada diri kita sendiri, bahwa saya sedang marah. Saya sedang marah sama si A. Ya. Terus saya akui bahwa saya sedang marah. Terus jenengan harus mengekspresikan, sampaikan saja pada Mbak A ini atau si A ini. Mohon maaf, saya tidak sependapat dengan apa yang jenengan lakukan. Saya punya prinsip seperti ini. Mohon maaf, saya tidak sependapat dengan tindakan jenengan gitu. Saya kurang sependapat, kurang setuju. Nah itu bisa disampaikan. Tapi ini membutuhkan latihan, karena kan kadang-kadang kita harus mengumpulkan keberanian yang ekstra supaya kita bisa menyampaikan pada orang lain, apalagi dia sedang marah pada kita. Tapi kalau jenengan bisa seperti itu, insya Allah sehat. Jadi tidak ada yang jenengan tahan. Diekspresikan, tapi ekspresinya bukan
membabi buta ya. Bukan karena emosi yang negatif tadi. Marah kan termasuk emosi negatif ya. Ketika teman marah pada jenengan, kalau jenengan marah juga seolah-olah kan gitu dalam tanda kutip jenengan berani melawan gitu. Tapi itu sebenarnya kurang begitu dianjurkan karena jenengan masih terbawa emosi negatif. Yang terbaik adalah pesan marah yang ada pada jenengan itu bisa terdeliver, tersampaikan, tapi bukan dengan emosi yang negatif, dengan kata-kata yang positif. Jadi jenengan itu masih bisa mengontrol, bisa mengendalikan itu perasaan marah tadi, tapi rasa marah itu tersampaikan gitu loh. Jadi dia menjadi tahu, oh ternyata DI ini misalnya jenengan namanya siapa ya, itu sedang marah ya, ternyata tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Jadi dia menjadi tahu, kan tujuan jenengan mengekspresikan supaya dia tahu kan, bukan jenengan pengen dikatakan bahwa saya jenengan berani. Nah, mungkin juga seperti itu, tapi kan kalau jenengan marah juga itu dia terbawa emosi negatif. Nanti jenengan nggak sehat. Kalau pengen sehat yaitu tadi sampaikan maksud dari kemarahan itu. Tujuannya kan memberitahu bahwa jenengan marah kan gitu. Jenengan tidak suka, tidak setuju ya. Itu disampaikan dengan cara-cara yang sesuai, tidak terbawa emosi marahnya itu, emosinya itu dilepas itu. Tidak mudah, butuh waktu berlatih ya. Yang melepas emosi dari sebuah kejadian itu memang tidak mudah. Butuh latihan. Tapi kalau jenengan sudah bisa, insya Allah luar biasa itu. Ya. Dilatih sedikit demi sedikit sehingga jenengan bisa menjadi cerdas emosi ya, bisa memahami perasaan orang lain dengan ketahanan mental yang kuat. Itu definisi dari cerdas emosional. Kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah dalam keadaan apapun akan tetap baik-baik saja. Tidak mudah terbawa suasana, tidak mudah jatuh ketika ada situasi yang menurut orang lain itu jenengan pantas sedang jatuh atau kudune ini terpuruk, tapi jenengan bisa melewati dengan baik. Gitu ya kurang lebih ya. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah ngantuk? Gitu ya teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, harapannya ya sekali lagi kami ulang-ulang itu adalah harapan. Jadi harapan kami itu sekarang dan yang akan datang, ketika saya ketemu mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, jenengan sudah bisa menjadi pribadi-pribadi yang sukses dan bahagia. Itu diawali dari sekarang dengan memiliki ketangguhan mental yang kuat. Seperti itu ya teman-teman ya. Jenengan punya persiapan dari sekarang sehingga dalam keadaan apapun nanti tetap bisa survive. Survive itu apa? Bisa melewati semua situasi dengan berhasil dengan baik. Begitu ya teman-teman semua. Oke. Diterima, mengerti, paham. Semoga yang dalam sore ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita sampaikan menjadi ilmu yang manfaat. Manfaat itu kalau jenengan memahami, amalkan dan mengajarkan. Mungkin pada adiknya, mungkin pada temannya gitu. Begitu ya teman-teman. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang mungkin kita bisa bertemu lagi. Banyak bicara, banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Marilah kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.